Pak Alimin adalah hakim, Pak ya. Sudah berapa tahun jadi hakim? 28 kurang lebih, Pak. Berkenan saya langsung aja Pak supaya ini 28 tahun. Kurang lebih, Pak. 28. Oke. 28 tahun sudah menjadi hakim. Saya tanya, selama 28 tahun itu pernah nggak menerima hadiah dari Langsung, Pak. langsung pernah tidak menerima hadiah? Di Maumere, Pak, pernah. Ayam sama telur, Pak. Menerima hadiah ayam. Ayam dari setelah putus beberapa waktu kemudian, hampir 1 bulan itu datang beri ayam dan telur. Itu Karena, kan maaf, saya boleh ini Bapak sedikit. Salah. Ya, cukup saya tanya pernah atau tidak. Ya. Singkat aja Pak supaya nanti waktunya. Ya, itu di kampung saya karena memang miskin dikasih ayam ya sama telur. Ya. Kalau di Jakarta pernah nggak menerima hadiah? Tidak, Pak. Ya? Tidak. Coba saya telinganya nggak begitu ini. Tidak, Pak. Tidak pernah. Ya. Tidak pernah menerima hadiah. Hadiah. Apakah pernah ada yang menawarkan hadiah? Secara langsung tidak pernah, Pak. Secara tidak langsung pernah. Cuma menyinggung-nyinggung itu. Secara tidak langsung pernah tidak? Saya cuma mengartikan itu apakah iya atau tidak. Jadi Bapak bilang tadi secara langsung tidak pernah. Maka secara tidak langsung pernah. orang nyampaikan, Pak. Orang nyampaikan, nawarkan gitu. Ya. Ya, orang itu siapa? Rekan hakim, Pak. Ya? Rekan. Oh, teman hakim. Cuma jadi teman dari canda gitu, Pak. Teman hakim Bapak Alimin menawarkan ada hadiah. Bercanda. Jadi dia bercanda, cuma saya apakah itu menawarkan atau tidak. Itu. Bercanda. Nggak usah, saya enggak nanya bercanda atau apa kan. Saya hanya menindaklanjuti apa yang Pak Alimin tanya. Ya. Pernah menerima hadiah, pernah ada yang menawarkan, secara langsung tidak ada. Berarti secara tidak langsung ada. Saya tanya, yang secara tidak langsung itu tadi teman hakim. Ya, sambil canda kan, saya mau pindah, Pak. Wah, Pak Alimin ini atau untuk sangu aja. Oh, saya enggak. Nah, itu enggak penting lah. Penting yang teman hakim pernah menawarkan. Ya. Oke, dia menawarkan apa? Hadiah apa? Materi, Pak. Materi. Ya, apa itu? Ya, uang. Uang? Ya. Berapa banyak? Ya, enggak sebutkan, Pak. Tidak disebutkan? Tidak disebutkan. Karena saya tidak tanggapi, sudah. Gitu dalam aja. kasus apa? Pra-peradilan. Oh, pra-peradilan berarti kan pidana. Sebentar. Apa pernah di pengadilan Jakarta Selatan? Jakarta Selatan. Oh, pernah di Jakarta Selatan? Jakarta Selatan, Pak. Oh, ya menarik ini Pak. Tolong waktunya agak karena menarik di. Saya kasih waktu buat Pak Beni, silakan. Ya, Jakarta Selatan. Berapa lama di Selatan? Kurang lebih 2,5 sampai 3 tahun. Oke, kurang lebih tahun berapa? Sebab saya bisa nangkap nanti kasus ini. Tahun berapa? Ya, perkara itu Sambo. Bukan, tahun berapa? Perkara tahun saya sudah 2 tahun itu di Kalimantan Selatan, berarti sebelum itu. Anda tadi Sambo, ya? Anda yang menangani Pak Sambo? Salah satunya. Oh, mengadili. Dan yang menjatuhkan hukuman mati. Iya, benar. Iya, benar. Kami bertiga. Apakah saudara Alimin mendukung hukuman mati? Undang-undang. Saya tidak tanya undang-undang. Ya. Apakah saudara mendukung hukuman mati? Mendukung, Pak. Mendukung hukuman mati. Iya. Oleh karena itu saya memutuskan itu kemarin. Oke. Apa alasan saudara mendukung hukuman mati? Karena tingkat kejahatannya sedemikian rupa, Pak. Bagaimana pengaruhnya juga bisa efeknya terhadap
institusi, efeknya terhadap masyarakat pada umumnya juga, dan dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya tidak demikian. Kalau kasus narkotika itu, ya saya nanya kasus narkotika, saya tanya Pak Alimin ini mendukung hukuman mati, betul kan Pak Alimin? ya, Dan sudah pernah menjatuhkan hukuman mati. pernah Sudah berapa kali? 2 kali. Mengapa saudara menjatuhkan hukuman mati? Itu kan mencabut nyawa orang. Benar, Pak. Itu adalah perenungan yang mendalam juga, Pak. Ya. Perenungan ketika mau menjatuhkan itu kan juga perenungan yang mendalam juga. Apakah saudara mengambil posisi sebagai wakil Tuhan di dunia? Saya memahami itu, Pak. Jadi ketika kasus posisinya itu 10 ton misalkan. Bukan. Jadi Anda ini merasa sebagai wakil Tuhan di dunia. Begitu ya? Benar, Bapak. Ya, karena wakil Tuhan di dunia, karena hanya Tuhan yang mencabut nyawa manusia. Ya. Hanya Tuhan. Dan Anda mengambil posisi sebagai wakil Tuhan. Atas nama Tuhan, nyawa manusia kau cabut. Begitu kan? Benar, Bapak. Ya. Atas nama Tuhan kan mencabut nyawa. Benar, demi keadilan. Betul kan? Atas nama Tuhan. Benar. Ya, jadi atas nama Tuhan, Pak Alimin mencabut nyawa Pak Sambo. Mungkin saya bisa jelaskan, Pak. Dan saya tidak butuh penjelasan. Baik. Saya hanya tanya, Anda punya positioning. Jadi Ya. hakim itu perlu mengambil posisi. Ya. Posisi hukum maksudnya. Karena memang hakim itu wakil Tuhan. Jadi wakil Tuhan, jadi sebagai wakil Tuhan Anda menjatuhkan hukum, mencabut nyawa manusia atas nama Tuhan tadi, kan begitu. Pertanyaan, sebagai wakil Tuhan, bagaimana Anda dalam perenungan Anda tadi itu bisa mengambil kesimpulan bahwa memang Tuhan inginnya nyawa orang ini saya cabut? Bagaimana itu? Bagaimana? Saya sampaikan langsung, Ya. Pak. Baik. Ini saya dari perspektif yang berbeda, Pak. Ada saat-saatnya orang dihukum mati karena saya berpikir bahwa orang tersebut akan tahu kapan dia mati. Ketika dia tahu kapan dia mati akibat perbuatannya, maka dia akan memperbaiki diri setidaknya itu di lembaga masyarakatan. Bukan. Pertanyaan saya Pak Alimin, simpel saja kan. Pak Alimin kan tadi wakil Tuhan di dunia. Ya. Berarti bagaimana Pak Alimin begitu loh ketemu dengan Tuhannya, ya kan merasa oh benar ini Tuhan mau ini dan saya jatuhkan putusan, itu yang mau saya tanya begitu. Seperti apa prosesnya itu? Oh, tentu dengan perenungan yang mendalam, Bapak. Perenungan, oke. Doa begitu ada apa? Iya, malam kita kan juga pergulatan batin yang luar biasa juga, Pak. Oke. Ada 2 tadi yang kasus yang Pak Alimin menjatuhkan hukuman mati. Ya. Ada 2. Satunya Pak Sambo. Ya. Narkotika, Pak. Satu narkotika, satunya Pak Sambo. Yang kasus narkotika sampai di Mahkamah Agung bagaimana? Ini kan kasusnya ini kan dilakukan oleh Bukan saya tanya. Itu sampai di kasus yang kasusnya Pak Alimin tangani di Mahkamah Agung di perjalanan ternyata si ini meninggal, Pak. Oh, meninggal. Yang narkotika. Yang meninggal di LP. Oke, yang narkotika. Iya. Yang Pak Sambo di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung akhirnya diganti dengan seumur hidup kalau tidak keliru. Seumur hidup ya. Iya. Apabila saudara calon hakim agung Alimin Nandi menangani lagi kasus Pak Sambo di Mahkamah Agung, apakah saudara akan tetap pada pendiriannya menjatuhkan hukuman mati terhadap Pak Sambo? Baik. Sesuai dengan KUHP baru, Pak. KUHP baru. Saya tidak tanya. Ya, oke. Khusus. Ya, untuk kasus-kasus yang luar biasa seperti ini. Bukan saya tanya, apakah saudara akan tetap pada pendiriannya menjatuhkan hukuman mati untuk Pak Sambo?
Saya tidak berkomentar untuk Pak Kapolres. Untuk perkara yang sejenis yang lain seandainya demikian. Bukan saya. Anda kan sudah pernah putuskan, Iya. Anda jatuhkan. Dan Anda nanti menjadi hakim agung kan begitu. Kasus itu juga nanti sampai di meja Bapak, ya kan? Sangat mungkin. Kan Apakah? kode etiknya tidak boleh, Pak. Hah? Kode etiknya itu hakim tidak boleh menangani suatu perkara di mana di tingkat bawahnya itu pernah menangani kasus tersebut. Oh, kode etiknya. Iya. Kalau sudah menangani ini, Ya, oke. tidak diperbolehkan, Pak. Oke, andai kata kalau kode etik ini hakim MK aja bisa melanggar kode etik, ya kan? Memang Mahkamah Agung kan bisa aja langgar kode etik. Apalagi hakim agung. Apabila nanti oke lah, nggak ada etik-etik itu. Ya, Ketua Mahkamah Agung kasih ke Pak Alimin, tolonglah Pak Alimin, tangani lagi kasus Pak Sambo ini kan gitu. Wajib Bapak tangani kan gitu. Kan tidak bisa Bapak bilang karena pelanggaran etik. Mekanismenya kan? harus menyampaikan, Pak. Ya, Mekanismenya harus menyampaikan. Justru kalau itu menangani malah kita itu putusannya bisa batal. kalau tetap Pak Alimin dipaksa oleh Ketua Mahkamah Agung untuk menangani kasus itu, Menolak, Bapak, dengan alasan memang tidak bisa kode etiknya. oke, Dan jadi alasan Pak Alimin akan menolak itu. ya, sesuai dengan kode etik tidak diperkenankan. Oke. Kalaupun tetap dipaksakan Pak Alimin menangani kasus itu, katakanlah tidak ada lagi hakim lain di sana, hanya Pak Alimin yang ada, ya kan? Bagaimana Pak Alimin memutuskannya? Konsekuensinya putusan itu menjadi batal, Pak, masalahnya. Tetap Konsekuensinya itu putusan itu harus jadi batal dan akhirnya harus ditunjuk oleh hakim lain yang tidak pernah menangani perkara itu. Oh, Konsekuensinya. karena itu lain, Pak Beni. bertentangan dengan kode etik, maka putusan yang Bapak berikan itu batal. Tapi dalam kasus Mahkamah Konstitusi kan tidak batal. Untuk Gimana itu Mahkamah kok? Konstitusi di luar ranah dari Mahkamah Konstitusi kami tidak bisa. Loh, iya, tapi kan dalam kasus di Mahkamah Konstitusi kan tidak batal putusannya, ya kan? Di Mahkamah Agung masa tidak boleh, ya? Oke, itu saja Pak. Terima kasih banyak Pak Alimin, luar Terima biasa. kasih. Mudah-mudahan Anda jadi hakim agung ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Tuhan memberkati Anda. Ya. Terima kasih. Sudah ya, kita sudah mendengar, sudah pendalaman. Jadi tinggal kita dengar Pak calon hakim agung, Alimin. Pak, Bapak ini berapa lama di Jakarta Selatan, Pak? Kurang lebih hampir 3 tahun, Pak. Banyak perkara yang ditangani yang menarik. Banyak, Pak. Nah, ceritakan saja pengalaman sedikit, Pak, sebelum menjawab pertanyaan yang lain agar meyakinkan kami. Jakarta Selatan ini memang banyak perkara-perkara yang sebetulnya menarik buat perhatian publik sebetulnya, Pak. Baik. Ya kan? Nanti kasih pengalaman. Tadi saya juga sebetulnya pengen kejar. Berarti memang isu-isu di luaran sana kalau ada soal peradilan dan lain-lain masih banyak soal penawaran-penawaran tadi, materi itu, Pak. Ya itu, Pak. Apa itu? Apa kalau orang Jawa itu sembrono parikno, cambing canda gitu. Oh, jangan bercanda, Pak. Ya. Ini urusannya kan keadilan, Pak. Sebenarnya kan ketika perkara itu masuk, Pak, itu pengalaman kami itu sudah di-profiling, Pak. Karena begini, Pak, ini kan di masyarakat ini juga banyak berpikir bahwa kalau setiap perkara yang ada di pengadilan ini kan kita sudah harus merubah warna pengadilan, Pak. Jadi jangan sampai masyarakat selalu berpikir pengadilan itu nggak ada yang jujur, nggak ada yang benar, Pak. Benar. Ujung-ujungnya kalau nggak punya uang nggak akan bisa menang satu perkara. Atau kalau lawannya punya uang pasti yang kecil dikalahkan. Nah ini tadi dari Bapak gambarkan tadi dari apa yang dipertanyakan Pak Beni, memang di dalam situ ada banyak perkara yang memang banyak ditawarkan hal-hal materi itu loh, Pak. Bapak singgung tadi tuh. Ya. Nah, makanya itu harus menjadi gambaran. Nanti Bapak kasih aja pengalaman sedikit, jawab saja secara umum, gambaran dari kawan-kawan yang lain. Ini kan soal yakinkan kami, Pak. Kalau secara teori, mungkin Bapak bisa lebih pintar, karena Bapak sudah pengalaman dari kami. Tapi yang kami inginkan itu kan hakim yang berintegritas, Pak. Kalau jadi hakim agung itu jelas gitu loh. Ya, Pak ya. Secara umum aja yang lain ini, udah pada keluar secara umum kasih jawaban. Tapi coba kasih pengalaman yang menarik yang membuat kami bisa meyakinkan memilih Bapak nanti. Silakan Pak Alamin. Baik. Jadi ketika di Jakarta Selatan ada beberapa perkara yang menarik, antara lain si
Sambo dan juga Putri Candrawati sekaligus Eliezer. Eliezer itu kami majelisnya Pak, Richard Eliezer. Dan waktu itu memang kami juga bagaimana memutus seharusnya Eliezer itu seperti apa putusan itu. Kami berpikir bahwa Richard Eliezer Baradae itu, kami berpikir bahwa saya berpikir sendiri bahwa ini bagaimana bisa menentukan arah hukum ke depan. Makanya itu kita tekan DC. Terus kami juga berpikir mengkonstruksikan baru, apa itu menafsirkan baru itu, apa itu pelaku utama. Kalau itu si Eliezer itu masuk pelaku utama, nggak bisa Pak, itu justice collaborator. Maka kami berpikir bahwa pelaku utama adalah orang yang paling berkepentingan untuk meninggalnya korban. Itu salah satu. Itu untuk berkaitan. Ada juga perkara yang untuk pra-peradilannya Pak Syahrul Yassin Limpo itu juga, terus peradilannya Sekretaris Mahkamah Agung Pak Hasbi, saya nangani, iya saya nangani. Terus Mario Dendi itu. Jadi untuk kasus-kasus tertentu itu kebetulan di tiap kasus itu ada yang nawar-nawarin Pak. Kebetulan memang gini Pak, untuk kasus ini kalau menurut saya hakim itu ketika perkara masuk itu sudah di profiling Pak. Jadi hakim ini A, B, C, D ini. Saya mengucap syukur punya kawan betul-betul baik. Jadi kami punya tim itu bisa sebutkan aja mungkin Pak Suhel itu teman betul-betul baik Pak, kami sejak kecil itu bagaimana saling menguatkan. Dan ketika perkara itu masuk, kalau perkara perdata menghadap kami dicabut Pak. Jadi tidak jadi dicabut gitu. Jadi kami dicabut, lalu apa namanya praktis hampir tidak pernah Pak untuk menghubungi begitu, praktis. Sebenarnya kalau tekanan dari manapun bisa saja Pak, tapi sebenarnya kalau tekanan yang paling luar biasa adalah ketika kapan kita itu memutus suatu kepastian sama keadilan, itu yang tekanan yang paling berat menurut saya, tekanan yang paling berat, karena tekanan itu bisa dari manapun, dari kapanpun, begitu. Jawaban buat kawan-kawan yang lain, gambaran yang dipertanyakan tadi. Baik Pak, jadi berkaitan dengan keseimbangan tadi, hak asasi manusia ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar itu dalam pelaksanaannya itu dibatasi oleh undang-undang dalam pelaksana. HAM misalkan hak kebebasan pendapat, orang tidak bisa ngomong sembarangan. Bagaimana hak kebebasan pendapat itulah dibatasi oleh undang-undang. Siapa yang menegakkan? Yang menegakkan itu adalah negara. Tujuannya apa? Tujuannya untuk keamanan publik. Itu ada keseimbangan di situ. Jadi bukan berarti HAM itu langsung bebas sebebas-bebasnya, karena pelaksana HAM seperti Undang-Undang Dasar itu harus menghormati juga hak orang lain. Ini tadi ada beberapa, tadi ada pertanyaan yang seperti itu berkaitan dengan HAM. Jadi ada keseimbangan. Pembentuk undang-undang mungkin bapak lah yang pernah membentuk pemerintah Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 itu mengatur tentang bagaimana harus berunjuk rasa misalkan. Berunjuk rasa itu harus memberitahukan lebih dahulu. Tujuannya apa? Supaya aparat juga bisa mengerti berapa, dia memperhitungkan berapa yang akan hadir dan di mana yang akan dilakukan. Jadi ada aturannya. Nah, berkaitan dengan ada dari pertanyaan dari Bapak, kalau tidak keliru, gimana kalau itu ternyata merusak? Di dalam pasal 16, itu di situ disebutkan bahwa apabila ternyata itu unjuk rasa itu melakukan perusakan dan sebagainya, itu dikenakan oleh pasal tersendiri. Dan apabila itu dilakukan oleh pemimpin dari pengunjuk rasa, maka ditambah sepertiga.
Itu berkaitan dengan unjuk rasa. Sebenarnya di dalam undang-undang dari KUHP baru yang telah Bapak bentuk itu pasal 256 kalau tidak keliru, itu ada juga 256 di dalam KUHP baru. Itu gimana itu unjuk rasa? Unjuk rasa ini apabila bisa harus dengan seizin, harus dilakukan dengan seizin. Apabila unjuk rasa itu menimbulkan kerusuhan, bagaimana kalau unjuk rasa yang menimbulkan kerusuhan, tapi kalau diizin, kalau izin kan berarti unsur yang pertamanya sudah terbukti tidak terbukti lebih dulu. Itu kalau tidak keliru 256 itu yang KUHP yang baru. Tapi terus terang Pak, untuk KUHP baru ini saya baca berkali-kali. Saya baca bolak-balik tentang tujuan pemidanaan, tentang pidana. Saya sangat luar biasa Pak ini KUHP ini. Berkaitan dengan hukuman mati misalkan. Memang di negara-negara dunia itu ada pergeseran. Hukuman mati ditiadakan. Hukuman mati ada juga yang masih. Indonesia bagaimana? Dari ada pertanyaan dari Bapak. Indonesia itu menentukan di jalan yang tengah. Maka dalam waktu 10 tahun apabila yang bersangkutan itu berkelakuan baik, hukuman mati bisa berubah menjadi hukuman seumur hidup. Benar-benar hukuman ini seperti tujuan pemidanaan pasal 51 itu tujuan pemidanaan itu betul-betul tujuan pemidanaan bukan merupakan pemenjaraan, itu bukan merupakan tujuan pemidanaan di dalam pasal 51. Pasal 52, pasal 3 masuk pasal 54 yang berkaitan dengan pemidanaan tadi. Jadi dikasih kesempatan untuk bagi terpidana bagaimana berubah. Itulah tujuan pemidanaan ini, pembinaan dan restoratif. Itu berkaitan dengan pemidanaan. Saya pikir itu mungkin dengan mungkin dari saya juga perlu jawab dari Bapak Nasir tadi. Ada bagaimana saudara memperhatikan tentang kepastian dan keadilan. Ada namanya formula Gustav, ya. Itu. Jadi juga bagaimana kalau itu dalam rangka menegakkan hukum, hakim harus menegakkan norma hukum itu. Tujuannya untuk agar supaya kepastian putusan itu bisa diprediksi, konsisten diprediksi. Namun demikian, apabila ada benturan antara keadilan dan kepastian, maka keadilan itu sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 KUHP yang baru. Karena keadilan itu adalah dasar nilai-nilai di dalam pengadilan. Itu, saya pikir itu beberapa hal mungkin kalau ada yang tidak bisa mungkin saya bisa sampaikan. Terima kasih. Baik Pak Alamin, calon Hakim Agung. Bapak sudah baca draft KUHP belum? Sempat baca nggak? Sebagian sebentar Pak, ada kurang lebih. Sedikit saya nanya. Ya. Bapak setuju nggak kalau penahanan itu harus izin hakim? Apakah hakim di daerah sanggup kalau harus melakukan? Karena kita tahu nih terbatasnya hakim-hakim di daerah Pak. Kalau setiap penahanan harus izin hakim, perkiraan menurut Bapak sanggup nggak kira-kira? Itu dari kaitannya dengan hakim komisaris tadi Pak. Kan sekarang ini Pak kan ada IT, kita memanfaatkan teknologi itu yang ada. Jadi inilah yang namanya keseimbangan Pak. Ada keseimbangan, penahanan itu kan proses paksa juga ada keseimbangan. Jadi harus ditentukan di dalam peraturan. Apabila tindakan penegak hukum tidak sesuai dengan hukum penahanan, tentu ada mekanismenya, pra-peradilan bukan pra-peradilan. Bapak kan tahu banyak hakim di daerah kan Pak. Satu orang hakim saja bisa menangani begitu banyak perkara. Kami kunker ke beberapa daerah Pak. Hakim-hakim di daerah rata-rata menyatakan tidak sanggup karena menangani perkara saya sudah susah. Kalau penahanan izin hakim dari polsek ujung sana, walaupun tadi Bapak bilang teknologi, karena teknologi itu harus ada alasannya. Karena nahan orang ini artinya objek peradilannya akan bergeser. Benar kan? Ya. Nah kira-kira menurut Bapak sanggup nggak hakim-hakim di daerah ini? Itu mungkin untuk hakim komisaris Pak.
Komisaris itu penetapan tersangka, Pak. Iya. Kalau ini penahanan. Penahanan, ya. Karena penahanan ini pun harus izin. Dilakukan tersendiri. Kalau penahanan saya pikir cukup seperti yang sudah itu untuk izin ketua pengadilan apa bisa dilakukan ataupun ketua pengadilan. Pikir itu. Baik, saya kasih waktu untuk closing statement lah, meyakinkan kami sekali lagi sebelum Bapak menandatangani pernyataan. Silakan, Pak. Baik. Terima kasih pimpinan dan juga seluruh anggota dari Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan pada saya bisa berhadapan langsung dengan Bapak-Bapak. Ini merupakan suatu kehormatan yang luar biasa. Situasi sekarang ini, Bapak, harus diakui tidak menutup mata bahwa kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung itu sedang menurun. Dan untuk itu diperlukan orang-orang yang komitmen di Mahkamah Agung agar supaya marwah Mahkamah Agung itu kembali dan merebut kepercayaan publik. Dan untuk itulah maka mengapa saya terpanggil untuk mendaftar ini sebagai Hakim Agung di Mahkamah Agung. Terima kasih. Baik, terima kasih calon Hakim Agung Bapak Al-Limin Ribut Sujono ya Pak ya. Iya. Atas paparannya, semoga hasil dari paparan Bapak ini bisa meyakinkan kami untuk bisa memilih Bapak, insya Allah. Ya. Sekarang bikin ini ya, surat pernyataan, tanda tangan surat pernyataan Pak. Silakan Pak.